Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Yang pada acara kali ini kita akan melakukan analisa terhadap pergerakan market emas dan market pound sterling GBP USD. Dan seperti biasa kita akan melakukan pengecekan, kita akan melihat market-market yang utama seperti dolar index dan indeks S&P 500. Baiklah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita melihat di perdagangan di awal Oktober ini ditutup dalam keadaan menurun, ya. Pada bulan September kemarin kita melihat indeks dolar bergerak bullish, ya, naik cukup kencang dan diakhiri dengan keadaan terjadinya suatu penurunan di awal Oktober ini. Jadi untuk indeks dolarnya masih pergerakannya kurang lebih masih ada satu potensi untuk terjadinya sebuah penurunan. Dan berlanjut kepada indeks S&P 500, ya, yang memang kalau kita lihat di September indeks dolar naik dan terjadi inverse sebaliknya, ya. Untuk S&P ini bergerak kebalikannya, S&P bergerak menurun, ya. Jadi kalau tadi kita lihat yang pertama dolar indeksnya bullish di September, ya, tapi di bulan Septembernya itu untuk indeks bursa saham, ya, saham-saham blue chip di S&P 500 ini bergerak kebalikannya, yaitu menurun. Nah, ini satu tambahan pengetahuan untuk kita bersama bahwa memang karena sama-sama kalau dolar indeks tentu patokannya adalah underlying asetnya adalah US dollar, ya. Kalau untuk S&P 500, ya, tentu saham-saham yang ada di S&P 500 itu karena di bursa saham Amerika maka juga menggunakan US dollar. Nah, pergerakan mereka berbanding terbalik pada saat ini, tetapi tidak selalu pasti seperti itu. Tapi kurang lebih kita bisa melihat ada hubungan satu yang disebut korelasi. Nah, jadi S&P 500 ini memang ditutup menurun, ya, sempat terjadi di pertengahan September sebuah usaha dari para pelaku market untuk melakukan tindakan supaya S&P 500 ini rebound kembali, ya. Tetapi yang kondisi rebound itu hanya rebound sementara karena reboundnya tidak mampu ditutup di puncak yang sebelumnya, ya. Di resisten sebelumnya tidak mampu dia naik lebih tinggi dari resisten yang paling puncaknya. Berarti reboundnya ada lemah dan S&P 500 ini kemungkinan, ya, masih ada potensi untuk turun lebih lanjut. Dan baiklah, itu adalah pergerakan dari US dollar dan dari bursa saham indeks blue chip, saham-saham blue chip, ya, di S&P 500. Dan kita akan berlanjut kepada topik utama kita, yaitu untuk XAU-USD. Untuk XAU-USD ini di monthly-nya ditutup naik, ya, tipis, ya. Karena memang kenapa tipis? Karena ini adalah menggunakan time frame monthly, ya. Jadi kalau time frame monthly tentunya dimulainya candle barunya di setiap awal bulan, karena itu candlenya masih bergerak sedikit, ya. Nah, ini adalah time frame monthly-nya, ya, ditutupnya naik, ya. Kenapa kecil? Karena dia masih awal bulan, ya, dimulai dari setiap awal bulan untuk new candle-nya di monthly. Kemudian di weekly-nya juga ditutup naik, ya, artinya sama dengan monthly-nya. Dan terakhir di daily-nya juga ditutup naik. Jadi kalau kita melihat dari pergerakan candle-nya dari aksi harga candlestick, monthly, weekly dan daily sama-sama ditutup
dalam keadaan searah ya. Searah artinya sama-sama ditutup dalam kondisi naik ya. Dan kita akan konfirmasikan dengan analisa yang berikutnya, yaitu dari trendline-nya sendiri. Nah, ini dari trendline memang kita lihat di XAU/USD atau di emas yang daily, kemarin seminggu perdagangan sempat terjadi penurunan yang cukup dalam ya untuk emas ini. Tetapi di beberapa hari menjelang penutupan market ya, XAU ini terjadi kondisi rebound ya, balik lagi harganya naik lagi, dan dia mampu melewati resisten yang sebelumnya. Dan ini dia saat ini sedang berada di satu trendline ya, area trendline yang trendline itu antara garis yang berwarna hijau dan berwarna biru, dan dia masih berada di persimpangan ya, masih berada di persimpangan trendline ya. Artinya secara trendline dia masih posisi netral, kecuali dia mampu melakukan break di resisten trendline yang berwarna merah. Nah, kita harus menunggu. Tadi di monthly, weekly, dan daily sama-sama konfirmasinya adalah naik ya di pembahasan sebelumnya. Dan di pembahasan yang ini kalau cenderung naik, konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah kalau dia naik menembus garis trendline merahnya, seperti itu. Dan berikutnya adalah dari analisa computerized technical analysis ya. Di sini kita melihat cukup dalam penurunan di MACD-nya ya. Di MACD-nya cukup dalam, tetapi ada sebuah, dia turunnya dalam MACD-nya ya. Kita lihat ya perjalanan MACD-nya, dia turun, makin turun dan makin turun, sehingga akhirnya dia mentok ya, semacam ada support bayangan di situ di MACD-nya, dan dia rebound seperti itu. MACD-nya rebound ya, maksud saya gitu. Dan kalau price, tentu price-nya juga rebound. Dan ini kita lihat juga dari stokastiknya. Ternyata stokastiknya juga terjadi cross di area oversold. Nah, kemudian dia keluar stokastik dari area oversold, dan ini adalah satu arah dengan pergerakan dari MACD dan ditambah dengan ATR-nya ya. Dan ingat ya, ATR itu bukan menunjukkan sebuah arah market mau kemana, tetapi menunjukkan minat pasar, seperti kalau kita bilang seperti volume lah ya. Kalau volumenya tipis, minat pasarnya berarti sedikit, minat pelaku pasar untuk masuk ke market tersebut. Nah, di sini kita melihat minat pelaku pasar meningkat. Jadi pada XAU/USD candle ditutup naik ya di monthly, weekly, daily. Kemudian trendline harus menunggu konfirmasi penembusan support trendline, resisten trendline-nya. Kemudian di sini kita melihat dari analisa teknikal untuk posisi MACD-nya, meskipun MACD-nya masih downtrend, tetapi ada potensi untuk naik. Dan stokastiknya juga ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi, seperti itu. Dan berikutnya lagi, konfirmasi berikutnya adalah kita lihat di Fibonacci ya. Di Fibonacci-nya sekarang jelas dia sudah berada di area 50. Area 50 ini dia melewati saat ini berada di 1760 ya. Nah, 1760 ini lebih dekatnya kemana? Dia lebih dekatnya dia ke 1775 ya, di area 38,2-nya. Nah, di area 38,2 ini akan menjadi satu titik penentu untuk melanjutkan ke 23,6. Nah, ini menarik. Jadi area yang kita lihat di sini adalah area suatu area tengah ya, area persimpangan ya. Karena kan Fibo kan ada 0, 23, 38, 50, 1,8 dan 100. Dan area 50 itu area apa? Area tengah-tengah. Nah, harga price kalau dia bisa melewati area 50, di situ kuncinya. Kalau dia melewati area 50 dalam satu bentuk yang candle yang
memiliki, saya sebut biasanya berulang kali dalam analisa sebelumnya, dalam satu bentuk candle yang utuh ya, bodinya utuh, maka dia akan kecenderungan dalam posisi ini, dalam gambar yang kita lihat ini 50 itu area 50 besok terlewati ya, atau seminggu perdagangan ke depan dan menembus 38,2, maka ada peluang menuju ke 23,6 nya, yaitu sekitar di 1795an seperti itu ya. Jadi untuk Fibo-nya sendiri cenderung untuk naik. Dan berikutnya kita lihat di support resistance ya. Di support resistance sendiri di sini supportnya di 1750. Nah, tapi nggak ada tahanannya lagi di resistennya ya. Resistennya terdekat adalah di 1790. Jadi kurang lebih support resistance ini satu konfirmasi lah dengan si Fibonacci tadi sebelumnya. Nah, kesimpulannya apa nih kalau kita lihat? Kalau kita lihat adalah bahwa dari analisa sebelumnya, emas memang analisa dari candlenya tadi, weekly, monthly, daily ditutup naik, trend line, candle mau keluar menembus area resistance trend line-nya ya. Kemudian dari analisa technical, MACD, analisa stokastik, analisa ATR juga cenderung naik. Kemudian Fibo-nya juga cenderung untuk naik. Dan terakhir di analisa support resistance juga terlihat candle cenderung untuk naik menuju ke 1790 ya, karena support kuatnya kita lihat di 1750 dan ada suatu ruang kosong di situ, ruang kosong yang cukup besar untuk tidak ada halangan lah ya untuk menuju ke 1790. Jadi semuanya itu gold berpotensi untuk naik di seminggu perdagangan ke depan. Dan berlanjut kita ke GBP USD ya, ke GU. Kita lihat monthly-nya ditutup naik, daily-nya ditutup turun, dan weekly-nya ditutup turun dan daily-nya tutup naik. Nah, ini mix ya berarti ya. Nah, untuk mix ini berarti harus kita konfirmasikan dengan yang analisa berikutnya ya. Nah, dari trend line-nya nih, dari trend line dia masih cenderung untuk turun. Nah, kenapa? Karena dia di bawah garis resistance yang berwarna merah. Dia nembus juga belum ya, jaraknya juga lumayan, dan ada tahanan di situ di supportnya yang berwarna resistennya yang berwarna biru. Nah, jadi ini masih belum bisa dikonfirmasikan. Nah, kita lanjutkan kepada analisa technical modernnya. Nah, ini bagus nih. Posisi stokastik pada saat analisa ini dibuat adalah berada di oversold, tapi sudah cross. Nah, kemudian MACD-nya, downtrend MACD-nya juga sepertinya sudah cukup dalam ya. Nah, suatu market kan tidak akan turun terus menerus ya. Artinya apa? Market itu pasti akan ribut juga, dan keributan market itu adalah untuk membuat satu titik balik ya. Kita lihat di situ. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk stokastiknya masih ada peluang untuk menembus garis oversold-nya dan naik lebih lanjut, juga dengan didukung oleh ATR. Berikutnya lagi adalah kita melihat di bagian Fibonacci-nya ya. Di Fibonacci-nya jelas ini menuju ke 100, angka 100-nya ya. Karena apa? Kemarin turunnya itu dia sampai di 161,8. Nah, di area 100-nya ini di sekitar 1.36 ya, kurang lebih. Ada pergerakan yang cukup sempit ya, untuk karena potensi naiknya juga tipis ya di 1.36. Nah, di 1.36 akan menjadi satu penentuan untuk menuju lebih lanjut ke 61,8 ya di 1.37. Dan berikutnya adalah yang terakhir di bagian support and resistance. Untuk bagian support resistance sendiri kita melihat bahwa lebih menuju ke 1.36 ya, dan jika itu tertembus maka akan menuju 1.37. Nah, kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari analisa ini adalah bahwa
untuk GU ya memiliki kecenderungan untuk naik ya, untuk naik dengan target ke 1.36 yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke 1.37. Baiklah, demikianlah analisa market mingguan kali ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih dan salam sehat selalu.